Kan ada isunya nih katanya, the next pandemic gitu. Semua penyakit yang belakangnya ada pox-nya Hmm. itu basically cacar. Dan chicken pox, monkey pox dan sebagainya itu lebih banyak ke asalnya sih. Nah, itu sama-sama Senjata rahasia. Itu bicara pengobatan, kuratif. ya. Kalau misalnya preventifnya, pencegahannya itu apakah sudah ada vaksinnya atau mungkin Ya, untuk preventif ini ada beberapa level ya. uh, Ya betul ya. Jadi pencegahan itu nggak melulu harus vaksin. Ya, apalagi ini vaksinnya ada sebetulnya, tapi sangat terbatas. oh sudah aja monkeypox vaksinnya? Oh. Ada. Karena apa? Karena ternyata monkeypox ini satu keluarga dengan smallpox tadi. Jadi sebetulnya vaksinnya itu sama dengan vaksin smallpox yang dulu sudah Yang dulu udah ini ya. ada ya. Nah, karena sayangnya karena smallpox ini sudah musnah dari muka bumi, produksi vaksinnya sudah hampir ditiadakan, hampir. Tapi sebetulnya selama ini masih ada. Kenapa? Karena vaksin ini dibuat oleh US DoD, Department of Defense di Amerika. Untuk apa? Untuk mencegah bioterorisme yang tadi kita bilang. Ya, itu kan tadi saya bilang Amerika sama Rusia masih punya virusnya dibekukan tuh di lab mereka masing-masing. Ada 3 lab di dunia yang punya, 2 di Amerika, 1 di Rusia. Nah, ini mereka sama-sama nggak mau jadi apa-apa kan. Amerika masih simpan vaksinnya, dan namanya vaksin pasti expired. Jadi dia masih produksi terus setiap tahun. Dulu cuma diproduksi 1 juta dosis. Sekarang udah di-upgrade produksinya yang akhirnya yang dulunya hanya disimpan oleh Department of Defense di Amerika. Jadi waktu tahun 2022 kan ada WHO mengumumkan lagi tuh waktu tengah-tengah COVID ada monkeypox, bisa jadi emerging disease namanya, penyakit yang akan bisa potensi menyebar ya. Nah, di waktu itu barangnya yang punya cuma di Amerika. Dan nggak dijual publik. Nah, produsennya Bavarian Nordic namanya, dia produksi vaksin mereknya Jynneos. Nah, ini Jynneos ini udah versi yang terrevisi ya, versi barunya dari vaksin smallpox zaman dulu, karena yang dulu tore-tore nggak nyaman, kipi itu kayak reaksi simpang ya, efeknya nggak enak. Jadi sekarang yang udah disuntik seperti itu udah lebih revise lah, udah lebih maju lah, teknologi udah modern. Nah, mulai sekarang ini kalau nggak salah mulai tahun ini itu Amerika udah mulai mengkomersialisasi dijual publik vaksinnya, tapi produksinya masih dikit. Jadi di Amerika dijual. Negara lain saya nggak tahu. Saya sempat dengar di Singapura sempat ada, tapi sedikit. Indonesia sempat masuk tahun lalu hanya 1.000 dosis kalau nggak salah di Kemenkes donasi gitu dari Amerika. Tapi karena ini sangat langka dan sedikit, jadi pemerintah hanya hold untuk mereka-mereka yang high risk, yang sangat risiko. Ya, tenaga kesehatan gitu. Lebih ke mereka yang terpapar sih. Jadi kalau ada kasus, kan tadi udah ada kasus, maka orang-orang sekitarnya, close contact-nya itu yang harus dilindungi. Karena kalau kita bicara penyakit menular, salah satu yang kita mesti paham adalah metode penularannya healthy people. Dan metode penularan ini yang sebetulnya menjadi alat kita untuk mencegah. Berarti kan kita bicara gimana preventifnya nih? Apa harus dengan vaksin? Dan vaksinnya sangat langka. Saat ini saya tanya ke beberapa pihak, saya nggak ada. Saya nggak tahu, mungkin Kemenkes simpan, tapi kan yang simpan siapa, cara aksesnya gimana, kita nggak tahu. Dulu sempat ada di beberapa puskesmas atau klinik yang ditunjuk pemerintah untuk yang tadi area-area ataupun populasi tertentu yang berisiko. Tapi kayaknya sekarang belum ada petunjuk lagi. Sepertinya belum ada lagi. Ya. Nah, oleh karena itu ini mesti paham nih.
penularannya ya healthy people. Penularan yang paling tinggi kan dari close contact. Agak beda dengan COVID ya, katanya buka masker virus masuk. Gitu kan. Itu Otomatis. zaman COVID kan gitu ya. Iya. Ada yang cerita virusnya udara terbang Iya, lah, iya. yang bilang terbang sampai 9 meter lah. Iya. Ada yang bikin penelitian kalau di Iya. supermarket, di stasiun kereta katanya di Australia orang papasannya bisa ketularan lah dan sebagainya. Yang aku paling ingat waktu itu yang menurut aku emang iya gitu. Waktu itu adalah saat kita flush toilet itu harus ketutup banget gitu. Kalau enggak virusnya pernah denger nggak? Iya, Pernah denger nggak? macam-macam ya. Iya. Ceritanya macam-macam ya. Heeh. Tapi mesti pahamin dulu ya. Virus itu tingkat keganasannya beda-beda. Satu virus menginfeksi satu orang bisa menular ke beberapa orang itu juga beda-beda. Oke. Makanya ada istilah namanya R0 ya. R0 itu atau R0 itu adalah angka penyebaran virusnya. Aha. Nah, khusus untuk COVID itu sekitar dulu yang di awal-awal 1:3 sampai 4. Terus ada yang sangat tinggi penularannya seperti yang Omicron itu bisa 1-9. 1:9. Akhirnya satu orang bisa nularin ke 9 orang. Nah, yang kayak gini nih yang potensi bisa jadi pandemi sebetulnya. Oke. Satu orang kena jadi 9. Kalau 9 jadi 81. Multiply kan. Nah, apalagi campak. Sampai Amerika aja mau masuk Amerika itu misalnya mau kerja atau mau sekolah di sana harus ada vaksin campak. Karena campak lebih menular lagi dari COVID. 1:18. 1:18. Viral. Nah, viral. 18 sekali 18 berapa ya? Nggak tahu lagi. 300-an sekian. Oke. Kok 300-an? Iya kan, 200-an. Ya, jadi bisa viral ya. Saya nggak jago matematika. Apalagi saya Saya Pak. masuk kedokteran. Saya hanya host. Ya, jadi karena itu saya sangat viral, makanya potensi jadi wabah sangat tinggi. Nah, gimana dengan monkeypox? Ya? Yang saya baca monkeypox itu penularannya 1:1 sampai 2. Ini satu orang nularin 1 sampai 2. Oke. Jadi tadi kan Jadi secara penyebaran dia sebenarnya nggak terlalu galak gitu ya? enggak terlalu galak. Betul. Makanya tadi kan di India sempat dikhawatirkan bakalnya tapi kasus meningkat lalu menurun. Karena ini biasanya sangat tergantung sama close contact. Kalau 1:1 sampai 2, itu berarti close contact. Biasanya artinya orang-orang sekitar. Walaupun penularannya dari pernapasan dan juga dari kontak kulit tadi, cacarnya, ya, itu juga dari benda-benda yang dipegang, dipakai, alat makan atau apa yang dipegang gitu. Tapi 1:1 sampai 2, berarti yang close. Makanya biasanya di komunitas-komunitas tertentu, sama mereka yang very highly close contact. Oke. Itu. Ya berarti pencegahannya gimana? Ya sebelum pakai vaksin ya itu tadi. Yang close contact itu yang harus kita waspadai. Ya kalau udah lihat ada orang yang sakit, udah ada gejala-gejala nafasan, gejala cacar dan sebagainya, menghindar, menjauh, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, 3M zaman dulu tuh. Iya. Social distancing. Iya, physical distancing, social distancing. 3M, 5M, 6M. Begitu lagi lah, hampir sama. Gitu. Kalau saya kena monkeypox kayaknya aman sih Pak. Teman saya dikit. Curhat. Satu kantor bisa. Makanya satu meja sama saya tuh. Kita langsung ingin Kemenkes dulu. Pak, Pak Dokter, jadi gini, saya dengar beberapa kasus ini ya gitu. Ini monkeypox ini katanya sangat mudah menular pada orang-orang yang berhubungan dengan sesama jenis gitu. Kayak gitu. Nah itu apakah benar dan kenapa gitu Pak? Maksudnya apa ini ada penularan kontak seksual gitu ya? Gitu. Ini healthy people ini mungkin perlu sedikit klarifikasi ya. Perlu sedikit dijelaskan lebih detail supaya orang tidak mispersepsi. Ya, kemudian nanti jangan sampai ini menjadi publik viral yang arahnya berbeda dari ekspektasi kita. Kita cuma mau kasih tahu kalau
selama ini banyak ditemukan pada mereka yang hubungan sama jenis, tapi ternyata nanti begitu ada yang kena monkeypox langsung kita tuduh. Nah, itu bahaya tuh. Iya. Lu hubungan sama jenis gitu. Kita pengen video ini viral tapi nggak pengen viral yang kayak gitu. Disclaimer dulu. Oke. Tapi gini, kenapa itu dibilang istilah di public health itu MSM ya? Men sex with men atau male sex with male. Oke. Ya mereka yang MSM atau dalam tanda petik itu bahasa awamnya gay gitu kan, LGBT lah gitu ya. Nah ini mereka ini sebetulnya lebih rentan terhadap monkeypox itu bukan karena monkeypox penyakit menular seksual. Jadi ini yang perlu dipahamin dulu. Beda dengan HIV. HIV is sexually transmitted disease. STD. Sifilis itu STD. Monkeypox is not STD. Ya bukan STD. Lalu kenapa dibilang bahkan Kemenkes sendiri mendeklar ini banyak kan pada male sex with male. Lalu nah vaksinnya dipersiapkan untuk kelompok mereka gitu kan. Itu lebih karena mereka yang berhubungan sama jenis biasanya mereka punya intimacy, certain level of intimacy. Jadi mereka ini cenderung lebih sering close contact, lebih sering hubungan seksual dan sebagainya dibanding mereka-mereka yang dalam tanda petik kita bukan bilang normal nggak normal ya, tapi yang mungkin heteroseksual. Yes. Ya, jadi mereka lebih cenderung close contact dan mereka juga biasanya ada di satu komunitas. Karena komunitas mereka juga sering berkumpul. Dan kadang-kadang juga ya sering mengadakan acara begitu. Swing. Nah, fun times. Bahasa istilah akademisnya atau medisnya adalah multiple partners. Ya, multiple partners. Safe. Multiple partnership inilah yang sebetulnya menjadi salah satu perilaku yang mempermudah penularan virus seperti ini. Karena dia menular close contact, ya, dan close contact orang ini biasanya nggak cuma satu, dia punya multiple close contact. Apalagi waktu hubungan tubuh itu kan udah wajah ketemu wajah, nafas pasti saling ini dalam jarak yang dekat, terus kulit juga kontak. Nah, seringkali monkeypox ini juga dipikir ini STD. Pada mereka yang MSM ini. Oh, ini ada lenting nih. Oh, jangan-jangan ini apalah sifilis atau apa. Mereka pikir sana. Jadi karena ini ada sedikit kemiripan lah. Karena kan kalau yang namanya sifilis juga suka ada lukanya gitu. Ya, jadi awalnya dipikir sifilis karena dia menyadari dia punya multiple partner, diobatin sebagai sifilis, ternyata bukan. Nah, waktu bukan, dia udah nularin ke orang lain. Jadi pengobatannya nggak tepat gitu ya, penanganannya. Ini yang saya baca sih. Sekali lagi, maaf nih, saya juga nggak pernah terjun ke sana ya. Gitu ya. Tapi dari beberapa yang saya baca, lebih ke sana sih. Jadi multiple sex partner ini menjadi risky behavior yang predispose, yang membuka chance peluang orang tersebut untuk mendapat atau tertular virus monkeypox ini. Sebetulnya. Jadi sebenarnya bukan masalah orientasi seksualnya gitu tapi lebih ke perilaku multiple partner aja gitu ya. Multiple partner, multiple close contact, yang close relationship. Gitu ya. Dan mereka juga sering punya gathering. Mereka kan biasanya komunitas kecil gitu kan, jadi sering ada kumpul sama mereka dan sebagainya. Ini yang salah satu yang berisiko. Nah, ini Dok, jadi mungkin sebelum kita mengakhiri video ini gitu ya, mungkin ada pesan atau saran khusus bagi dari dokter bagi masyarakat gitu ya, bagi para healthy people yang menonton terkait monkeypox ini, apakah mungkin pesan-pesannya apakah jangan panik atau bagaimana gitu Dok? Apa ada
apa yang harus kita lakukan gitu untuk mencegah ini? Gitu. Menurut saya betul. Saya setuju dengan Mas Ibu barusan ya, healthy people. Jangan panik itu nomor satu ya. Karena saya dengar ini beberapa udah ada yang WhatsApp saya. Ini monkeypox gimana? Ini gimana? Ini bakal jadi pandemi. Ini udah vaksinnya nggak dan sebagainya. Oke. Menurut saya saat ini kemungkinan jadi pandemik masih agak jauh. Karena tadi 1:1 sampai 2 itu agak sulit masih untuk berkembang jadi pandemi. Kecuali kalau Anda punya perilaku berisiko tadi, ya. Atau kecuali virusnya bermutasi. Nah ini memang yang berat nih, mutasi virus siapa yang tahu. Mutasi dari satu tipe ke tipe lain sekarang yang ada di Indonesia kan yang clade 2 itu yang dari Afrika Barat itu lebih less dangerous gitu. Lebih dibanding yang clade 1. Jadi lebih lemah lah ibaratnya dibanding yang satu. Jadi sebetulnya harusnya sih enggak. Ya, selama tadi kita tetap jaga, ada gejala cepat berobat. Ya, kalau gejalanya ini lebih berat ke sana, berarti keluarganya langsung harus lapor ke Kemenkes untuk dapetin vaksinnya. Mudah-mudahan masih ada. Ya, tapi kalau nggak ada gejala, nggak ada apa, ya perlu panik. Oh, cari vaksin dulu di sini. Gimana? Siapa yang bisa jual vaksinnya? Mungkin ada yang mau terbang ke Amerika, karena dengar saya bilang di Amerika ada dijual. Oh, terbang ke Amerika. Terbang ke Amerika pulang bawa penyakit apa? Nggak tahu tuh, ya kan? Ada malah keluar monkeypox di sana. Ya. Kita nggak tahu. Ya, jadi jangan panik, tapi juga jangan meremehkan gitu ya. Ya betul, jangan panik, hati-hati aja. Baca perkembangan terbaru terakhir dan yang lebih penting sih perilaku hidup bersih sehat. Cuci tangan, ya kalau di kerumunan pakai pengaman, pakai masker, ya kan, jaga jarak. Apalagi kalau udah ada yang batuk pilek di sekitarnya, kan? Ya mesti Jaga itu, terus jaga kesehatan juga, olahraga, makanan yang bergizi gitu ya. Of course, itu pasti healthy people. Healthy people kan mau always healthy. Always healthy and ya talking about wellness gitu ya. Ya. Kita harus menjaga kesehatan secara holistik gitu ya, full deh gitu. Makanan yang bergizi, ya jangan yang aneh-aneh deh, udah sehat-sehat aja gitu ya dok ya. Iya. Tapi imunisasi. Oke. Di mana dok? Oke. Jadi healthy people ini kita sudahi dulu episode saat ini. Nanti kita simpan lagi topik-topik menarik untuk episode berikutnya gitu dok. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Thank you juga sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing. Ya, dan semoga informasi yang kita berikan di video ini mengenai monkeypox bisa bermanfaat bagi para healthy people yang menonton. Apa kata dokter episode ini? Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, I choose to prevent.